Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga kerajaan sorga. Pagi ini firman Tuhan kembali melawat kita, masih di dalam kitab Bilangan, dan pagi ini dari Bilangan pasal 34. Dalam Bilangan pasal 34, Allah menetapkan batas-batas tanah perjanjian yang Ia janjikan kepada bangsa Israel. Penetapan batas-batas ini memiliki makna rohani yang mendalam dan juga relevan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Bangsa Israel yang telah lama menantikan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka melalui nenek moyang mereka, sekarang berada di pintu gerbang untuk memasuki tanah perjanjian itu. Padang gurun yang panas, yang kering, telah membuat mereka terlatih menjadi prajurit-prajurit yang hebat. Tetapi juga telah menjadikan itu masa-masa yang sulit dan sukar. Oleh karena itu, ketika Musa diperintahkan Tuhan menjelaskan tentang batas-batas tanah perjanjian, mereka sangat optimis, mereka sangat bersemangat. Nah, penetapan batas-batas ini memberikan harapan yang pasti kepada mereka tentang janji Tuhan. Dan melalui kisah penetapan batas-batas tanah perjanjian ini, kita bisa menarik prinsip-prinsip rohani untuk kita jalani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini. Yang pertama adalah pentingnya memiliki identitas dan tujuan yang jelas. Penetapan batas-batas tanah perjanjian memberikan identitas yang jelas kepada bangsa Israel dan menunjukkan tujuan akhir mereka. Nah, kita pun diundang untuk memiliki identitas dan tujuan yang jelas dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Identitas kita adalah sebagai anak-anak Allah. Identitas kita adalah warga kerajaan sorga. Dan kita, tujuan akhir kita adalah menikmati sorga. Kita tidak hanya menikmati status warga kerajaan sorga, tapi kita akan berakhir di sorga. Yang kedua adalah pentingnya ketaatan dan kepatuhan. Kembali di sini prinsip yang diulang-ulang dari setiap pasal, yaitu di mana Allah memberikan instruksi yang jelas tentang batas-batas tanah perjanjian, dan bangsa Israel harus taat kepada instruksi tersebut. Hal yang sama untuk kita. Kita pun diundang untuk taat kepada firman Allah dan perintah-perintahnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Paulus berkata, dia tidak pernah melampaui batas yang diberikan kepadanya. Dalam dia melayani Tuhan, dia melayani di batas-batas yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, pentingnya rasa syukur dan penghargaan. Tanah perjanjian merupakan karunia Allah yang luar biasa bagi bangsa Israel. Mereka harus bersyukur dan menghargai tanah yang telah diberikan kepada mereka. Kita juga diundang untuk bersyukur atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu berkat keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kita tidak hanya disuruh untuk bersyukur, tapi harus menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita dengan cara hidup memuliakan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan penuh dengan kebaikan kepada orang lain dan sesama. Yang terakhir adalah pentingnya tanggung jawab dan pengelolaan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bangsa Israel bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara tanah perjanjian dengan bijak. Mereka dituntut untuk menghalau penduduk-penduduk aslinya. Dan kalau mereka tidak menghalau, maka penduduk-penduduk asli itu akan menjadi batu sandungan bagi mereka, menjadi duri dalam daging bagi mereka, dan akan membawa penggodaan dan pencobaan bagi mereka, dan itu membawa mereka kesulitan dan kesukaran. Kita juga diperintahkan Tuhan untuk mengelola keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mengelola hidup dan peluang-peluang yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menggunakan manusia baru, meninggalkan, melepaskan manusia lama kita. Kita mengenakan pakaian baru, yaitu pakaian kebaikan dan kekudusan, dan melepaskan dan menanggalkan pakaian lama kita, yaitu dosa dan kejahatan. Dengan demikian kita akan semakin diberkati Tuhan.
Tuhan memberkati kita. Salam. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa janjimu adalah ya dan amin. Melalui kisah dalam kitab Bilangan pasal 34 ini, kami percaya janjimu adalah sebuah kepastian. Karena itu mari Tuhan mampukan kami untuk selalu percaya akan janjimu, bahwa Engkau setia kepada kami, mengasihi kami, memberkati kami, dan janjimu bahwa Engkau datang kedua kali untuk menjemput kami saleh-salehmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.